Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita mulai pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk, selamat datang kembali dalam pengajian di kajian hukum Islam atau lebih tepatnya hukum keluarga Islam atau hukum pernikahan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, and share materi ini, semoga bermanfaat. Silakan disimak. Materi hari ini adalah tentang mut'ah. Mut'ah dalam pernikahan itu yang dimaksud adalah ini. Nah, dalam pernikahan ada dua istilah mut'ah yang terdengar atau kita tahu. Yang pertama adalah mut'ah, nikah mut'ah atau nikah yang terbatas, dan ini juga dibahas dalam bab pernikahan gitu ya. Tapi dalam kesempatan hari ini kita akan bahas dengan mut'ah dengan makna yang lain gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, bab yang kedua, fil mut'ati, tentang mut'ah. Mut'ah yang dimaksud di sini adalah pemberian dari seorang suami kepada istri yang telah ditalaknya gitu ya. Ini adalah mut'ah gitu ya. Mut'ah makna secara bahasa berarti itu mata'a. Mata'a itu mut'ah. Mut'ah itu pemberian yang membahagiakan gitu ya. Atau kesenangan ya, sebetulnya makna dari mut'ah yang sebenarnya ini kesenangan atau senang-senang gitu ya. Kita bahas bagaimana hukum mut'ah itu. Wal jumhuru, mayoritas ulama berpendapat ala annal mut'ata, bahwasanya mut'ah pemberian laisat wajibatan, hukumnya tidak wajib. Fi kulli mutallaqatin, bagi setiap wanita yang ditalak. Nah, ini berarti makna mut'ah adalah pemberian yang diberikan oleh seorang suami kepada mantan istrinya yang telah ditalak. Dan menurut mayoritas ulama, mut'ah ini sifatnya hukumnya tidak wajib bagi istri yang telah ditalak. Waqala qaumun min ahli dhahir. Waqala, dan berkata, qaumun, beberapa kalangan atau satu kaum, min ahli dhahiri, dari kalangan dhahiriyah atau tekstualis, dari pendapat pengikut mazhab dhahiriyah tekstualis, yaitu pengikut Daud al-Dhahiri dan Ibnu Hazm al-Dhahiri. Kata mereka, hiya, mut'ah itu wajibatun, hukumnya wajib, fi kulli mutallaqatin, bagi setiap perempuan yang ditalak. Waqala qaumun, dan satu kaum yang lain berkata, hiya, mut'ah itu mandubun ilaiha, disunahkan atau dianjurkan. Walaisat wajibatan, dan bukan kewajiban. Ya, berarti ini sependapat dengan mayoritas ulama. Wabi qala Malik, dan ini pendapatnya Imam Malik. Walladzina qalu biwujubiha, dan orang-orang yang mereka berkata biwujubiha, tentang kewajiban mut'ah. Orang-orang yang berpendapat bahwasanya mut'ah itu wajib fi ba'dil mutallaqat, bagi sebagian perempuan yang ditalak. Ikhtalafu fi dzalika, mereka berbeda pendapat fi dzalika, terkait terkait dengan hal itu. Ini bagi mereka yang mengatakan bahwasannya mut'ah itu wajib, mereka juga berbeda pendapat dalam permasalahan sebagian hukum mut'ah itu sendiri. Faqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat, iya, mut'ah itu wajibatun, hukumnya wajib, ala kulli man, bagi setiap orang, ya,
atas setiap orang, ya. Dia wajibatun, hukumnya wajib, ala kulli man, atas setiap orang atau setiap suami, tolako yang mentalak, yang menceraikan, qabla dukhuli, sebelum melakukan hubungan suami istri, sebelum dukhul. Dukhul itu maksudnya adalah berhubungan suami istri, sebelum jima. Walam yafrid, sementara dia belum menentukan, laha, bagi si perempuan atau bagi mantan istrinya, sidaqon, mahar musamman yang telah ditentukan. Maksudnya begini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya mut'ah itu wajib atas suami yang menceraikan istrinya sebelum dia mendukhul, berhubungan suami istri, ya, sebelum berhubungan atau menggauli istrinya, dan dia belum juga menentukan mahar. Saat pernikahan, saat akad itu dia belum menentukan, belum menyebut maharnya apa, kemudian nilainya berapa. Nah, bagi suami yang seperti ini, maka dia wajib memberi istri yang telah ditalaknya itu, yang telah diceraikan itu, sebuah mut'ah, sebuah pemberian yang sifatnya wajib. Nah, artinya dia belum memberi mahar, maka ini sebagai mut'ah bagi si istri. Ini menurut pendapat Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i, sementara Imam Syafi'i berkata, hiya wajibatun, mut'ah itu wajib. Likulli mutallaqatin, bagi setiap perempuan yang diceraikan, idza kana al-firaqu min qibalihi, idza kana al-firaqu, jika adanya perpisahan atau perceraian, min qibalihi, dari suami itu, artinya suami yang menceraikan gitu. Jadi mut'ah itu diberikan oleh seorang suami kepada mantan istrinya, dan hukumnya mut'ah itu wajib, ya, jika perceraian itu yang bersumber dari suami. Jadi suami yang berinisiatif untuk bercerai. Nah, maka di sini seorang suami harus memberikan mut'ah bagi si mantan istrinya atau istri yang diceraikannya itu. Jika inisiatif perceraian itu dari suami. Illallati, kecuali perempuan yang summiyalaha, yang telah ditentukan bagi dia maharnya. Watul niqat qabla dukhul, dan dia, si perempuan itu, telah ditalak sebelum dihubungi, sebelum digauli. Jadi perempuan yang belum digauli dan telah disebutkan maharnya, ya, artinya harus dibayarkan gitu ya, meskipun belum digauli. Tetapi ini adalah inisiatif dari si suami perceraiannya. Wa ala hadza jumhurul ulama, dan para ulama juga memiliki pendapat yang serupa dengan pendapat ini, gitu ya. Kita lanjutkan. Wahtajja, dan berargumentasi Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang beriman. Idza nakahtum, apabila kalian menikahi
al-mu'minati, orang-orang perempuan mukminah. Tsumma kemudian, tolaktumuhunna, kalian mentalak mereka. Min qabli antamasuhunna, sebelum kalian menggauli mereka. Menyentuh mereka maksudnya menggauli mereka. Fama lakum, maka tidak ada bagi kalian alaihinna, atas mereka, min iddatin, dari masa iddah, ta'tadunaha, yang kalian menunggu masa iddah tersebut. Jadi bagi perempuan yang ditalak, ya, tapi sebelum digauli, maka mereka, ya, kaum perempuan itu yang telah ditalak itu, kalau belum digauli maka tidak perlu iddah. Famati'uhunna, dan berilah mereka mut'ah, wasarihuhunna, dan lepaskanlah mereka sarohan, dengan pelepasan jamilan yang indah. Fashtaratal mut'ata, Allah Subhanahu wa taala di sini mengisyaratkan, ya, di ayat ini mengisyaratkan bahwasanya dia di sini fashtarata, tidak fashtarata, maka mensyaratkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini seakan-akan mensyaratkan, atau di sini disyaratkan al-mut'ata, mut'ah, ma'a adamil masis, dengan tidak adanya pergaulan. Jadi belum disentuh si istri itu. Jadi kalau di ayat ini menunjukkan bahwasanya adanya mut'ah, pemberian mut'ah itu dengan syarat belum disentuh. Jadi ayat ini mengindikasikan bahwasanya kewajiban memberi mut'ah itu bila mana belum digauli, gitu ya. Waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian mentalak mereka, istri-istri, min qabli antamasuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, menggauli mereka. Waqad faradtum, sementara kalian telah menyebutkan, ya, menyebutkan, gitu ya, lahunna, bagi istri-istri itu, faridotan, sebuah kewajiban, maksudnya adalah mahar, ya, mahar wajib. Fanisfu ma faradtum, maka setengah dari apa yang telah kalian wajibkan, ya, artinya sebutkan. Jadi begini maksud ayat ini, bahwasanya jika kalian mentalak istri sementara saat saat akad itu kalian sudah menyebutkan maharnya, jumlah maharnya dan bentuk maharnya, ya, tapi kalian mentalak itu sebelum digauli, ya, sebelum berhubungan suami istri, maka maka kalian cukup memberikan setengah dari mahar itu. Fa'ulima, maka diketahui, annahu, bahwasanya la mut'atalaha, tidak ada mut'ah baginya, ma'at tasmiyah, bersamaan dengan telah adanya penyebutan mahar di awal, ya. Wat talaqu qoblal masis, sementara perceraian itu adanya sebelum digauli. Di annahu, karena sesungguhnya, idza lam yajib lahas sidaq, idza lam yajib, jika suami belum menyebut laha, bagi si istrinya, as-sidaqo, mahar, fa ahra alla tajiba lahal mut'ah, fa ahra, maka lebih-lebih, alla tajiba, untuk tidak mewajibkan, laha, bagi perempuan itu, al mut'ata, mut'ah. Wahada, dan ini, la umri makhil, ini la umri, maksudnya ini sumpah,
atau li'umri. Ini menurut menurut pendapatku atau menurut hematku, atau ini istilah ungkapan tertentu ya, makhilun itu hayalan, artinya nggak masuk akal gitu ya. Li'annahu, karena haitsu lam yajib laha sidak, di mana dia tidak mewajibkan bagi si istri itu sidakun mahar, uqimatil mut'ah maqamahu, maka disitulah adanya mut'ah untuk mengganti mahar. Wa haitsu ruddat min yadiha, dan sekiranya ditolak dari tangan si istri, nisfus sidaqi, setengah mahar, lam yajib laha syai'un, maka tidak wajib atas si suami bagi si istri syai'un, sesuatu. Kita lanjutkan. Wa amma Syafi'i, adapun menurut Imam Syafi'i, fayahmilu, dia memahami al-awamir al-waridata, perintah-perintah yang ada dalam perintah-perintah yang ada bil mut'ati, dengan mut'ah, fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu 'alal muqtiri qadaruhu. Wa mati'uhunna, dan berilah mereka mut'ah, pemberian, 'alal musi'i, atas suami yang mampu, yang kaya, qadaruhu, kadarnya, ukurannya. Jadi suami yang kaya ada ukurannya, wa 'alal muqtiri, dan atas suami yang kurang mampu gitu ya, qadaruhu, ada kadarnya. Jadi ini adalah berdasarkan adat. Kalau yang tergantung kondisi gitu ya. Kalau suaminya mampu atau kaya, ya maka kadarnya bisa besar. Bagi suaminya yang kurang mampu, maka pemberiannya bisa lebih kecil gitu ya. Ini dipahami al-umumi, secara umum, fi kulli mutallaqatin, bagi yang berlaku bagi setiap perempuan yang ditalak. Illallati, kecuali yang sumia, telah ditentukan laha, bagi dirinya, mahar. Ya. Wa tuliqat qabla dukhul, dan perempuan ini dicerai sebelum digauli. Wa amma al-zahir, adapun atas wa amma al-zahir, sedangkan atau adapun pendapat dari kaum Zahiriyah, wa amma al-zahir, adapun ahlu zahir atau kalangan tekstualis, fahamilu atau fahamalu, mereka memahami atau menjadikan al-amro, perintah di ayat alal umumi, atas keumuman lafaz, fahamalul alal umum, jadi memahami perintah dalam ayat tersebut itu secara umum. Wal jumhuru, sementara mayoritas ulama, ala annal mukhtali'ati, bahwasanya perempuan yang perempuan yang meminta khulu ya, la mut'atalaha, tidak ada mut'ah bagi dia. Likauniha, karena si perempuan itu mu'tiyah, semestinya yang memberi, min yadiha, dari perbendaraan dia sendiri, dari kekayaan dia sendiri. Kalhali, seperti kondisi, fillati, dalam perempuan, kondisi perempuan yang tuliqat, ditalak, dicerai, qabla dukhuli, sebelum digauli.
wa ba'da fardhi sidaqi, dan sebelum disebutkan maharnya. Wa ahlu dzahir, sementara kalangan dzahiriyah, yaquluna, mereka berkata, huwa syar'un fata'khudh wa tu'ti. Ini adalah syariat, gitu ya. Mahar itu adalah syariat. Fatu'khud wa tu'ta atau fata'khud wa tu'ti ya. Kalau fatu'khud wa tu'ta, maka di sini si ini kayaknya fata'khud wa tu'ti ya. Fata'khud wa tu'ti. Fata'khud, maka perempuan itu bisa mendapatkan wa tu'ti dan juga bisa memberi. Gitu ya. Artinya si perempuan ini memang kadang-kadang dia mendapatkan hak mahar, ya, hak mut'ah. Wa tu'ti, dan si perempuan ini juga bisa memberikan, dalam arti ketika dia meminta khulu dari suaminya, maka dia memberikan semacam ganti rugi gitu ya. Semacam memberi kepada si suami gitu ya. Ini adalah khulu, hukum khulu. Lanjutkan. Wa Imam Malik, sedangkan Imam Malik, fa innahu, sesungguhnya dia, hamal al-amra, memahami perintah, menjadikan perintah yang disebutkan tadi, perintah-perintah terkait untuk memberi memberi mut'ah. Bil mut'ati, perintah untuk memberi mut'ah. Ala nadbi, hukumnya memahami ayat perintah tentang mut'ah ini sebagai sebuah kesunahan saja atau anjuran. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah SWT fi akhiril ayat, dalam akhir ayat. Teks tersebut yaitu haqqan 'alal muhsinin. Haqqan menjadi hak 'alal muhsinin, atas orang-orang yang berbuat baik, ya, yang muhsinin ini orang-orang yang berbuat baik, ini maksudnya orang-orang yang dermawan gitu ya. Jadi ini kewajibannya bagi orang-orang yang dermawan saja. Ai 'alal mutafadhdilin, maksudnya atas orang-orang yang mendapatkan keutamaan, yang memberi keutamaan. Al-mutajammilin, yang berbuat baik ya. Maksudnya artinya di sini kalau ayat ini hanya sebagai pujian bagi orang-orang yang baik, berarti orang-orang yang kurang boleh-boleh saja untuk tidak memberi gitu maksudnya. Wa ma kana min babil ijmal wal ihsan falaysa biwajib ya. Wa ma kana, dan sesuatu yang min babil ijmal, termasuk daripada kebaikan atau keindahan, wal ihsani, dan kebaikan, falaysa biwajib, maka ini bukan bagian dari kewajiban. Ini hanya sekedar keutamaan saja, gitu maksud dari Imam Malik ini. Waqtalafu, dan mereka berbeda pendapat fil mutallaqah, terkait dengan perempuan yang diceraikan, al-mu'taddah, yang sedang iddah, hal 'alaiha ihdad, apakah si perempuan ini wajib untuk berihdad itu berkabung. Berkabung itu ya menahan diri untuk tidak bersolek gitu ya. Faqala Malik, maka menurut Imam Malik, laisa 'alaiha ihdad, tidak wajib bagi perempuan yang sedang iddah, menjalani masa iddah setelah perceraian, itu tidak wajib ihdad berkabung. Berkabung itu maksudnya adalah tidak bersolek, ya, tidak berdandan, gitu ya, masa berkabung. Allah Subhanahu wa taala alam. Untuk arti yang ini tadi itu ya, la'amri makhil, ini akan saya carikan artinya, ini saya masih ragu nih. La'amri makhil ini. Jadi bisa saya sebutkan makna yang maksudnya di kolom komentar. Untuk sementara kita tutup terlebih dahulu. Mohon maaf yang sebesarnya segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.